Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, pintar, dan saleh-saleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu berada dalam lindungannya. Amin. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat dengan ibu? Itu ibu pernah membuat video pembelajaran tentang KPK dan FPB. Nah, ibu akan memperkenalkan diri lagi ya. Ya, kalian lupa. Perkenalkan, nama ibu Jovanka Gina Nur Latifah. Ibu mahasiswa STKIP Purwakarta yang sedang melaksanakan PLP di sekolah kalian. Ya, di SDN 1 Negeri Kidul. Nah, anak jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom ya. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu tentang hak dan kewajiban merawat tanaman dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Nah, kita langsung saja ya ke pembelajarannya. Anak-anak, apakah kalian di sini suka memakan buah dan sayur? Apakah kalian tahu dari mana sih asalnya buah dan sayur itu? Ya, dari tanaman. Apakah kalian tahu apa itu tanaman? Jadi, tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Coba di sini ibu ingin tahu, apakah kalian memiliki tanaman di rumah? Dan apakah kalian juga tahu bagaimana cara merawat tanaman yang baik dan juga benar? Nah, anak-anak, sebagai sesama makhluk hidup, manusia bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya serta melaksanakan kewajiban kepada tumbuhan atau tanaman. Hak merawat tanaman adalah hak atau sesuatu hal yang bisa didapatkan manusia setelah menjalankan kewajibannya. Dan kewajiban merawat tanaman adalah suatu hal yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh manusia pada tumbuhan atau tanaman sebagai bentuk tanggung jawab. Lalu, apa saja sih hak yang bisa kita dapatkan setelah merawat tanaman? Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang indah dan juga udara yang segar. Yang kedua, memanfaatkan hasil tumbuhan. Contohnya seperti kita memakan apel, kita memakan buah, kita memakan sayur. Kita bisa menggunakan lemari dengan yang terbuat dari kayu. Itu. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat yang telah disediakan oleh alam. Yang keempat, menikmati keindahan tanaman. Dan yang kelima adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita melihat lingkungan itu bersih, udara sejuk, bebas dari polusi, sangat damai bukan? Sangat bisa membuat hati kita menjadi lebih senang. Nah, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan atau melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Apa saja sih kewajiban merawat tanaman? Yang pertama, kita melindungi tanaman dari kepunahan. Dengan cara apa? Kita tidak asal mencabut atau menebang pohon atau tanaman tumbuhan yang sudah terbatas adanya.
gitu. Yang kedua, menyiram tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan subur. Yang ketiga, memberikan pupuk dan nutrisi yang cukup untuk tanaman. Yang keempat, melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Dan yang kelima adalah tidak memetik tanaman sembarangan. Nah, itu adalah kewajiban kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, apabila kita tidak melaksanakan atau melakukan kewajiban kita untuk merawat tanaman, maka tanaman tidak akan dapat tumbuh dengan baik, bahkan tanaman itu bisa mati. Kita jelas tidak mau kan tanaman yang kita rawat itu mati. Nah, merawat tanaman merupakan bentuk wujud kasih sayang kita terhadap makhluk hidup yang lain. Kenapa sih merawat tanaman itu penting? Jelas sangat penting ya. Karena dengan kita merawat tanaman dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan manusia. Contohnya atau maksudnya seperti apa sih? Nih, yang pertama adalah membantu memberikan oksigen. Oksigen tentu dapat kita dapatkan dari mana? Dari pohon. Pohon termasuk tanaman. Kalau tidak ada pohon, pastinya oksigen yang kita dapatkan juga akan menjadi sedikit. Yang kedua, membantu membersihkan udara. Nah, anak-anak, tanaman ini dapat membantu membersihkan udara di dalam ruangan dengan menangkap polutan udara, polutan atau polusi udara. Tanaman apa sih yang dapat menangkap polusi udara ini? Coba ada yang tahu tidak tanaman apa? Yang pertama ada lidah mertua. Coba di sini ada yang sudah lihat bagaimana lidah mertua? Nah, kalau ada yang belum lihat, Ibu akan sertakan gambar ya. Nah, seperti ini anak-anak. Yang kedua adalah sirih gading. Nah, apakah kalian juga sudah pernah melihat sirih gading itu seperti apa? Nah, seperti ini anak-anak. Dan yang ketiga adalah mendapatkan lingkungan yang sejuk. Kalau lingkungannya sejuk, otomatis oksigen yang kita hidup juga bersih dan juga udara terasa segar. Jadi kebadan kita lebih fit dan juga lebih semangat ya. Nah, anak-anak, adapun dampak negatif yang akan terjadi apabila kita lalai dan tidak melaksanakan kewajiban merawat tanaman dengan baik. Apa saja? Yang pertama adalah pasokan oksigen berkurang. Tentu saja ya, jika kita tidak merawat tanaman dengan baik, maka tanaman akan tidak dapat tumbuh dan juga mati. Jadi oksigen di sekitar kita akan berkurang. Yang kedua, polusi udara akibat udara kotor tidak terserap oleh tanaman dengan baik. Yang ketiga adalah lingkungan akan rentan terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan juga tentunya adalah kekeringan. Nah, begitu anak-anak. Jadi, untuk mendapatkan hak dalam memanfaatkan tanaman, kita tentunya harus melaksanakan kewajiban dahulu untuk merawat tanaman dengan baik dan juga benar ya. Dengan melaksanakan kewajiban untuk merawat tanaman, kita tentunya dapat merasakan dampak positifnya. Nah, sebaliknya nih, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban merawat tanaman dengan baik dan benar, maka kita tentunya juga dapat merasakan dampak negatif yang
terjadi. Nah, seperti itu anak-anak. Apakah kalian memahami pembelajaran hari ini? Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya adalah laksanakanlah kewajiban merawat tanaman yang ada di sekitar kalian dengan baik dan juga benar, agar kalian dapat merasakan dan juga mendapatkan hak dan dampak positif yang telah dari tanaman yang telah kalian rawat. Seperti itu anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan juga dipahami oleh kalian semua ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.